pengganti. Enten orang itu korban nyoto-nyoto golek sing cacat soalnya murah. Itu tidak sah sebagai korban dan secara fikih dia harus mengganti. Nah, sehingga nanti dalam bab kita yang mungkin saya pernah singgung juga, ketika nanti hari rayanya kok 2 hari, maka usahakan nek saged, nek angsal, nek kersa, niku nyembelih hari kedua saja ketika sudah sholat semuanya. Dari ini selain memang nanti nek jenengan boleh bisi mungkin mesaknya sing boleh carry renek kancani itu hikmah lainnya, tapi hikmah paling vitalnya itu ini bahwasanya kalau sampai keliru nanti tidak terhitung sebagai kurban. Nah, semacam ugi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konsekuensi dari hadis ini ketika jenengan sebagai panitia lajeng nampi kewan urip Pak Pur niki kurban kula niku mangga nggih kula tampi ning pengawasan kula kembalikan ke panjenengan malih, sehingga nanti nek ada apa-apa ucul melayu kendaraan itu ditabrak motor atau mobil, ya tanggung jawab sahibul kurban. Karena kalau sudah dipasrahkan dari sahibul kurban ke panitia, itu namanya wakalah, maka tanggungannya berpindah dari sahibul kurban kepada yang diwakilkan. Sehingga daripada dengan ngertos niki terus mengajukan pensiun dini, karena mendingan saya kasih alternatif solusi dalam berakad yang sampaikan saya terima ning nyuwun tulung mengawasi dia gitu. Nah, termasuk itu kalau menerimanya hewan, kalau menerimanya duit, nah kekeliruan berpotensi untuk mengganti, maka jenengan dalam proses mencari harus benar-benar yang sesuai syar'i, berlandaskan takwa, tidak boleh cacat yang 4, pincang, buta sebelah, sakit di atas sakitnya dan kering mepingking. Kemudian yang vital yang juga tidak boleh yaitu umurnya tidak mencukupi. Jadi 5 ini tidak boleh dilanggar. Nah, kalau kemudian keliru, nah kan ada niku panitia niku kula sampai ngoten niku nggih ketoke ora trimo, mesti tak bayar kok. Wis dilem, lah kan dereng dipilih to Pak. Lah iya, nah kan dereng saged taklet kali kiai ini. Yo aku yo ora takok, wong yo ora nduduhke, KTP-ne gak ono, aktene gak ada gitu. Ya, niki mumpung dereng dipilih gitu kan. Kok nyuwun tulung ditakoki. Nah mungkin misal niku sidane tidak cukup umur gimana, njaluk ijo. Nah mungkin nambah, memang saja kalau saya berkorban nambah Bu Pak. Sing kalau ini ternyata jaring umur, niki pun enten sing umur ning kirang kalih yuta, kan sing iuran malih. Nah iki boten kersa, niki digoleki mendo. Nah, maka Bapak Ibu rahmatullah Allah, beliau pun bertanya lagi, itu ya Rasulullah. Lah, engko Mas, nek akhire wonge yo sudah mulai ngomong, goleki terus piye? Pokoknya berharap jawaban saya adalah yo wis belen gitu. Tidak Pak, saya nek jawab kleru ya aku tanggung jawab ning akhirat to Pak. Wong kula kira itu apa-apa. Nah, maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala ngomong itu kok kula nggih ngomong. Nah, maka terus saja nek misal dia benar-benar gak mau nyarikan dan maunya ya cuman itu, mungkin ngomong soal sekolahan gitu kan. Jadi kan bilang, nek nu tak cancel. Tuh ya oleh lho. Lah nek duitnya mungkin dipotong. Nek dipotong, niku jane dia doleh. Satu, memotong duit yang nyata-nyata iuran sahibul kurban yang tujuannya adalah ibadah. Niku nyata-nyata kedoliman. Makanya niki nggih saran masukan saya buat panjenengan yang dapat amanah mencarikan hewan kurban. Manjeri silakan, tapi jangan berakad nek rasido angus, enggak boleh. Akad panjer angus itu boleh dalam fikih, tapi
Tapi karena ini wakalah kita atas sekumpulan kaum muslimin yang bersepakat untuk musyarakah membeli hewan kurban, maka sebaiknya jangan menggunakan akad itu. Terus clear, harus jelas. Iki tak panjeri, nggih, muga-muga siyos. Mungkin nek boten enten napa-napa, nek enten napa-napa nggih, kalau boten siyos nggih ampun dipotong. Nah, kalau akhirnya dipotong, saya bilang sama Bapak itu, jangan kemarin di pengajian kemarin kan bilang ini ada kas. Ini pentingnya kas Pak, pentingnya kas khusus kurban. Katanya ada kas gitu, enten berapa kas dengan 1,5 juta, pun niku nggih jenengan mungkin niku potongannya. Misal DP jenengan sayu to kok dipotong misal 500 wis 500 sing wis apa kas niku mawon. Sehingga harapannya dari Sohibul Kurban tidak terpotong. Ya niku saran masukan saya, mumpung dereng terboleh. Nah, maka Bapak Ibu rahmatullah Allah di sini walaupun konteksnya adalah menyembelih yang lebih dulu dari sholat Id, tapi maknanya jauh melampaui bunyinya. Karena Nabi SAW itu punya keutamaan yaitu Jawami'ul Kalim, sebuah kalimat yang maknanya luas. Nah, saking luasnya sampai pada posisi di mana si hadis ini bisa menjadi landasan untuk tanggung jawab dari seorang panitia. Panitia ini pun nek laras angsal ganjaran sami atas mengkurban. Kulo niku tinggalan rugi di kempet 3 masjid dan kesadaran warga sekitar masjid niku lumayan tinggi soal berkurban. Niku masjid-masjid itu menetapkan kemampuannya masing-masing dan sudah tercapai. Bahkan beberapa orang itu tertolak, kayak saya ini kok ada satu masjid itu tertolak. Kalau daftar di 3 masjid itu satu masjid itu tertolak. Ada masjid Baitur Rahman itu menetapkan 12 ekor, itu pun penuh. Kalau ada di kelompok terakhir. Terus di masjid Baitul Amin itu 10 ekor menetapkan kemampuannya. Kalau daftar pun tutup. Terus masjid Al-Muhtadin itu 15 ekor sudah terpenuhi. Kalau sapi nomor 14 nomor 15. Nah, maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka seorang muslim harus memahami bahwasanya pentingnya berkorban sesuai dengan syariat. Nah, kemudian kemarin kita kalau nggak salah juga sudah bahas tentang pembagian. Nabi SAW Al-Quran menyebutkan, Allah berfirman Al-Hajj 28, makanlah kemudian berilah makan orang yang sangat fakir, berarti sedekahkan, dibagi 2. Kemudian dalam ayat yang lain Al-Hajj 36, faqulu minha wa atimul qani'al wal mu'tara, maka makanlah dan berikan pada orang yang tidak minta-minta dan orang yang minta-minta, berarti dihadiahkan dan disedekahkan, berarti dibagi 3. Nanti dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya dari Uqbah bin Amir, beliau pernah diperintahkan untuk membagikan kambing hidup kepada teman-temannya dan tersisa 1. Kemudian dia bertanya pada Nabi, gimana dengan nasib kambing ini? Kata Nabi bersabda, dohi antabi kungo kowe belen, gitu kan. Ini menjadi dalil kalau Sohibul Kurban tidak menerima dagingnya juga tidak apa-apa, tidak mau makan dagingnya juga tidak apa-apa, sehingga dibagi 1. Jadi dibagi 1 sebagai sedekah murni, semuanya bisa dimakan dan disedekahkan, bisa dimakan, sedekahkan dan dihadiahkan juga bisa. Sehingga ini menjadi dalil dengan dalam pembagian kurban niku sangat-sangat fleksibel, tidak seperti urusan zakat, sangat fleksibel. Jadi jangan kalau di sini menetapkan dibagi 3 boleh, dibagi 2 boleh. Bahkan saya meyakini yang dibagi 3 itu jadi ya nggak murni dibagi 3. Soalnya apa? Yang ditimbang biasanya apa yang ditimbang? Dagingnya gitu. Dagingnya lah biasanya ditimbang. Kadang sampilnya tok gitu kan. Kadang ada yang masjid itu diambil sampilnya terus dibagi 7. Ada yang kemudian dagingnya dikumpulkan, daging-daging yang gede-gede itu terus ditimbang. Nah, baru dibagi 3, terus 3 itu dibagi 7. Padahal kalau benar-benar komitmen dengan kata dibagi 3, itu harusnya ya sak balungannya ditimbang juga. Tapi ya sudah, ala kulli hal praktek itu pun juga tidak salah karena saking fleksibelnya. Sehingga ini saran saya lagi,
kalau bisa ditetapkan timbangan saja, jangan ditetapkan sampil. Dalam kondisi kambing itu jelas yang punya orang satu dengan kasih sampilnya cetok. Tapi dalam kondisi sapi, ketika iurannya sama 3,5 atau 3 juta sekian gitu kan, lalu kemudian dikasih sampil, padahal sampilnya beda-beda, otomatis yang sampilnya kecil dibagi 7 dapatnya sedikit, yang sampilnya gede dibagi 7 dapatnya lebih banyak. Raketan jane ya cuma KCS 1 atau 2 on, tapi mesti kok jadi rasanan gitu kan. Makanya daripada kondisi seperti itu terjadi, ya langsung aja kalau memang dari sampilnya ditimbang ternyata kurang untuk menuju 4 kilo misalnya atau menuju 5 kilo kurang, diambilkan dari yang dagingnya banyak agar kemudian tidak menjadi prasangka orang gitu kan. Sehingga dalam kasus yang lalu pernah saya jelaskan tentang kisah Mu'adz bin Jabal, bagaimana beliau ini bacaannya banyak, ditunggu oleh kaumnya untuk ngimami, dan dalam ngimami bacaannya panjang-panjang. Kemudian Nabi mengingatkan, afatan ya Mu'adz, apa kamu ingin jadi sumber fitnah? Padahal maksud Mu'adz bin Jabal itu biar masyarakat itu mendengar Quran, padahal itu di kota sekitar Madinah, berarti bahasanya bahasa Arab. Jadi nek dimami suwi-suwi yo ogah. Ning suwene ten mriku niku nggih mboten mung 10-20 ayat bisa sak juz gitu kan, makane moh gitu kan. Nah, sehingga nek ten mriki nambe diwacake abasa wis protes iki biasa. Kalau pas Ramadan itu di WA, aku doa-doa Pak Ustaz. Nah, makanya pas Ramadan terakhir kemarin itu abasa itu saya bagi 8. Jadi abasa itu sholat tarawih 8 rakaat itu tak dumolu 5 tapi ya pendek-pendek lah gitu ya. Di saat dulu ini abasa itu jadi 2 rakaat mungkin, kemudian nanti 2 rakaat, kemudian Amayata sa'alun anabak 2 rakaat dan itu terus di WA ketahuan. Oke. Nah, maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini, maka fleksibilitas dalam pembagian kurban itu sangat nyata sehingga dengan boleh membaginya, bahkan dengan bagi setiap pintu itu boleh. Nah, pertanyaan berikutnya, permasalahan berikutnya yang sering muncul adalah ngopai wong sing rewang, orang yang membantu. Maka disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anakku ala budnihi. Nabi memerintahkan aku untuk menyembelih unta-untanya. Wa ana tasaddaqa bilahmiha wa julutiha wa ajillatiha. Dan memerintahkan untuk menyedekahkan dagingnya, kulitnya, dan ugo rambenya, terus enten aksesorisnya, gelondong segala macam itu, pelana, nah, itu semuanya suruh menyedekahkan. Jadi barangkali di sini mau nyoba beli kebu, ternyata punya mbah-mbah yang mau pensiun ingin kebu, terus pas dibeli, wes ini gawanan sak kandangnya mas, atau mawon, tapi kandangnya tetap harus disedekahkan, kan? Nah sehingga di sini dikatakan wa alla uqtiya al jazaa minha, dan tidak boleh dijadikan upah jagal. Qala, kata beliau, nahnu nu'tihi min indina, dan kami memberi dari kantong kami. Nah ini menjadi dalil kalau semua unsur dari binatang kurban, dagingnya, kulitnya, aksesorisnya tidak boleh dijadikan upah, tapi ini boleh jadi hadiah. Nek upah nama hadiah niku bedanya. Nek upah niku dengan tetapkan jumlahnya di awal. Nek hadiah niku bebas. Makanya jangan diumumkan beratnya. Ya. Sehingga ketika diupahi kok hasilnya nggak sesuai, misal diumumkan ada masjid niku sing ngumumke, niku nggih pun kula berikan masukan, tapi bisa jangan diumumkan seperti itu. Diumumkan ibu-ibu, bapak-bapak nanti yang rewang dapat upah, udah ada kata upah, setiap orang 1 kilo. Niku misal bawa pulang, dan plastik niku 1 kilo kok kurang, entah 8 on, entah 9 on. Kira-kira niku protes kan betul? Protes Pak, karena judulnya upah. Upah niku sudah dipahami akan diterima segitu. Makanya kan ada hari buruh, hari di mana para buruh menuntut upah yang layak. Karena ada UMP, UMK, upah minimum kota, upah minimum
kabupaten. Nah, di situ ditetapkan sekian-sekian, kalau perusahaan tidak memberi segitu, nah mereka menginginkan ke sana arahnya ya. Karena upah itu dulu. Maka yang benar jangan upah, tapi hadiah. Dan saya rasa tidak perlu diumumkan juga. Sehingga nanti kan jenengan bisa melihat atau misalnya orang-orang yang rewang itu, ya, itu jenengan bisa siapkan kupon. Ya. Nah, nanti begitu mereka rewang tinggal dideketi, lebih bisa buat apa istilahnya ngantri ya, atau ngambil di panitia. Tidak usah dibahasakan upah. Nanti mereka terima kan, begitu ngantri dapat gitu kan. Nah nanti nek kita tidak bahasakan upah, kok isinya setengah kilo, isinya bahkan mungkin 2 kilo, dia nggak akan protes, sehingga itu menjadi bully. Nah sehingga nanti kalau kemudian ada jagal tadi, jangan nek jagal kan pasti diupah kan, nggak mungkin enggak. Kira mas sapi, kalau nanti mireng nih enten jagal Juleha itu sanjang, Juleha Karanganyar ya bener. Itu satu sapi ini tarifnya 1.200.000. Ini komplit bukan? Saat nguliti, saat apa istilahnya? Pokoknya saat nguliti lah. Nah itu yang disepakati. Nah singkat cerita, karena dia pas belah ini sudah bagus, terus syar'i, dengan yo puas, adalah sedibeli kebu tadi loh, yang dibeli dikai hadiah kandangnya tadi loh. Nah, jadi kan kasih gue mas duitnya. Nah, kandangnya kayak pengen mas gue hadiah, nggak apa-apa kayak gitu. Iya, tapi nek dari awal dengan sanjang, mas, engkau sing dibelah engkau nek kebuli mas, delalah, pas tuh kebu hadiah kandangnya, engkau pakai sisa kandangnya, gue nah itu nggak boleh. Ya, kok ribet yo gitu ya itulah syariat pak. Makanya ada orang-orang yang kemudian dilarang berbuat riba, orang-orang kafir musyrik Quraisy dulu dilarang berbuat riba. Dia mengatakan inamal bayu mislu riba, jual beli sama riba itu sama, ujung-ujungnya kan pengen duitnya nambah oke kan itu. Tapi kata Allah wa ahlamul bai'a wa haramar riba, yang riba nggak boleh, yang jual beli boleh. Riba itu nopo duit diberikan, kemudian baliknya duit ada tambahannya, itu riba. Tapi nek jual beli, duit kita punya, kita belikan barang kita jual dapat duit yang lebih banyak dari modal kita. Maka yang pertama selisihnya namanya riba, yang kedua selisihnya namanya keuntungan. Nah, yang pertama haram, yang kedua halal. Termasuk kita misal punya duit 1 juta, dibelikan seperangkat alat sholat, terus ketemu lawan jenis, terus ada walinya, kita nabung sama walinya menyetujui, walinya nyari saksi, kemudian ijab kabul, dan yang karo ngopi ning teras salaman, saya nikahkan putri saya Fulanah binti saya dengan mas kawin duit 1 juta atau seperangkat alat sholat misalnya itu dibayar tunai sekarang juga ditenten karo ngopi niku wali saksine enten sah niku nikah. Tapi sebaliknya ketika kemudian sebagaimana praktek sebagian prostitusi sekarang, itu beberapa orang itu yang nganter ke tempat prostitusi itu kadang ya orang tuanya, sosok ya suaminya, sosok ya adiknya, kakaknya, di lanang-lanang yang tidak siap menanggung para wanita, wanitanya harus melakukan hal seperti itu. Nah maka sama-sama bayar 1 juta. Nah yang pertama nikah kalau dilakukan hubungannya berpahala, yang kedua zina. Makanya dalam konteks tadi memberikan tadi, ketika akadnya upah itu haram, ketika akadnya hadiah boleh. Betul nggih? Terus jangan sampai kepucut kalimatnya nganggo kata-kata upah, mesake nanti yang nompo. Soalnya kalau zatnya halal tapi kok akadnya salah, berarti ini bukan berkah. Nah, bukan berkah ya, mungkin punya masalah kalau dimakan. Nah, nanti ada penjelasan lengkap detail tentang keberkahan harta dan efeknya kalau tidak berkah pada diri dan keluarga. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim harus mengusahakan sebaik mungkin ketakwaan dalam berkurban. Masih 15 menit bagi yang mau bertanya, dipersilakan. Monggo Pak Pur. Waalaikumsalam.
Baik. Berkurban untuk orang yang sudah meninggal boleh atau tidak? Nabi SAW dikisahkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari karena rajulu fi ahdi Rasulillah SAW yudhahi bisatin anhu wa an ahli baitihi fa yaquluna wa yut'imun. Pada zaman Nabi SAW itu seorang kepala keluarga berkurban atas nama dirinya dan keluarganya. Kemudian dia menyembelih binatangnya itu lalu memakan dan memberikan makan. Ini menjadi dalil bahwasanya kurbannya orang hidup niku ganjarane mencakup orang mati sebenarnya. Gampangnya ngeten. Kita selama ini memahami yang namanya amal jariah itu bangun masjid, kudu enek fisike. Fisik itu sifatnya kayak bangunan gitu, sekolah, masjid lah, jalan gitu. Padahal sebenarnya jenengan sebagai bapak-bapak, jenengan punya jariah. Jariah jenengan apa? Anak-anak. Kok bisa jariah? Mereka dari kecil bisa besar hasil buah kerja jenengan yang mereka makan. Makanya nanti dalam kisah Al-Hasan Al-Basri dan muridnya Al-Hasan Al-Basri itu ngopeni bapaknya ketika tua, dan si bapak ini gendong ambil bed rest, tidak bisa kemana-mana. Dan dikisahkan bapaknya ini ya buang air di situ. Dan namanya ngapunten orang tua sepuh itu nek buang air baunya beda sama anak kecil. Istri saya itu nek nyawi anaknya bapakku kecil itu teleknya mau wangi, telek wangi gitu. Cilik gitu. Tapi saat ini anaknya rodok gede, kalau ini opnam anaknya pamit dan bisa mau ini moh baik. Karena sudah beda baunya, apalagi nek sudah sepuh minum obat tambah karuan baunya gitu. Nah, si murid ini ketika majelis ini ngacung, "Syekh, saya mau tanya. Pertanyaan saya yang ngurusi bapak saya tidak bisa kemana-mana, setiap hari tak cebokin tangan saya bau kotorannya. Saat ini kan sabun ini mulut cuman biar tidak ada sabun aneh-aneh yang itu. Kira-kira sudahkah saya membalas bakti kebaikan dia kepada saya? Sudahkah perbuatan saya impas?" Kata Hasan Al-Basri, tidak, walaupun satu tetes keringat ketika dia mencari nafkah untuk kamu. Ini muridnya terima kok, lah kok ngulu ngopo saya. Enten nopo kok bisa tidak imbang itu gimana? Soalnya gini mas, kowe ngopeni pakmu bentino donga kuwi ben pakmu ndang mati. Tapi pakmu bentino golek nafkah nggo kowe ben kowe ndang dadi bocah sing sukses, sing gede, sing utama kan gitu lah. Nah, sehingga berdasarkan kisah dan dalil ini sebenarnya kurban seorang anak, insya Allah mudah-mudahan saya tidak salah, itu akan dilipat gandakan pahalanya buat bapaknya. Sehingga dalam kondisi kurbannya cuma satu deal, kurban itu kan utamanya untuk orang hidup bukan orang mati, maka sebaiknya atas nama orang hidup, wabil khusus kepala keluarga. Tapi kalau misal umpama kok gadah kelonggaran kurban enggak cuma satu, ya monggo enggak apa-apa. Jadi dalam fikih itu boleh berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Cuman ketika barangnya cuma satu, ini atas nama bapak saya dan jenengan terus kuwi bae Pak. Nah, ini sebenarnya kurang tepat. Tapi nek dua, ini saya, ini bapak saya, itu saya. Dan makin tepat lagi kalau itu diwasiatkan. Nah, bapaknya wasiat, lendo engko nek Pak gak ono nuwun tulung kurban nggo bapake. Lalu anak itu mencoba mengusahakan terus bagus. Nah, sehingga dengan bapak-bapak di situ yang poin terakhir ini enggak ada khilaf, ulama membolehkan. Maka kalau jenengan pengen anak jenengan nanti beramal yang tidak di atas khilafiyah, di atas khilafiyah itu kan ada potensi benar salah ya. Tapi kalau tidak di atas khilafiyah, maka jenengan manwasiat sejak sekarang, manwasiatan putrane, engko nek pae gak ono, ibu gak ono, ya tolong dikorbanke nggo pae. Itu insya Allah putra jenengan beramal di atas ketika ada khilafiyah di situ. Cuman saran saya kalimatnya dengan tambah nek longgar, nek mampu, nek ra bodi. Karena kita tidak tahu kondisi ekonomi jingben atau gimana, kita tidak tahu. Solo niku ekonomi makronya diproyeksi baik-baik aja,
karena ada selat Hormuz yang ditutup, gitu. Terus berpotensi menyebabkan Chandra Asih menurunkan target produksi biji plastik, maka perusahaan plastik di sekitar Solo niku do mengurangi produksi, sehingga ada potensi gejolak harga es teh akan naik di level 4.000 sampai 5.000 mergo adae tambah larang gitu. Jadi nek pengen murah memang betul ada tinggi. Teh gak naik karena tandurannya tetap kemuning, tapi biji plastiknya saking mereka, saking selat Hormuz, selat Galis betul tutup ya. Makanya Bapak Ibu rahmatullah, kembali ke pertanyaan itu, ya boleh, ya, tapi langkung saya ini atas nama yang hidup, nek kewane cuma satu. Cuman kalau memang beliau murah ini baik, memang tapi tidak apa-apa, ya tetap dieksekusi mawon. Termasuk misal ada yang bawa kambing, mungkin kamu terpincang, kita nasihati kamu pincang ini betul asal, pun betul nopo kamu boleh mawon lagi, pun boleh tidak apa-apa gitu. Ya. Ada lagi? Monggo. Waalaikumsalam. Untuk pembagian yang tadi kan sangat fleksibel. Dalam suatu film terjadi ya, kita menentukan sendiri. Yeah. Apakah akan sah ketika tidak membagi kepada orang lain? Siap. Tapi niatnya memang itu tanpa. Baik. Bapak Ibu dirahmati Allah. Sebenarnya saya kan kajian muter soal kurban ini saya bawa kitabnya minimal 3. Nah nanti ada dalil satu dalil yang Nabi itu berkurban beli sapi khusus buat istri-istrinya, Sehingga kalau misal seseorang itu berkorban dan cuma buat keluarganya itu sah, gitu. Sah, boleh, gitu. Boleh. Dan memang dari dulu itu kurban itu dilakukan di rumah masing-masing, bukan dikelompokkan di masjid. Nah sekarang saja karena ngapunten dia perumahan kecil-kecil, kemudian halamannya yang kecil, kemudian orangnya mentalnya mengecil, rata gitu, akhirnya paling aman kan masjid gitu kan. Mungkin ya ada kesibukan, mungkin ada yang sakit. Nah sehingga kalau misal kasus kita niku kok putrane banyak, ya, atau mungkin putra mungkin nggak banyak tapi ada saudara yang bersama dengan kita, ya kita kurban sendiri, kita bagi dengan saudara kita sendiri, tidak apa-apa itu, tidak apa-apa, boleh jadi. Terus yang kedua terkait membagi itu nggak mesti, kalau kita mungkin yang dibagi cuma seperempatnya aja. Iya. Jadi kita nyebut seperempat kambing, Pak. Iya. Terus kalau kita potong sendiri, terus kita membaginya cuma seperempatnya aja. Tidak apa-apa. Tadi kan dibagi 2 ada, dibagi 1 ada, dibagi 3 ada. Ini menunjukkan fleksibilitas. Jadi kan nggak harus bagi 2 sama nanti yang satu. Enggak. Terus jenengan bagi mentah ya boleh, jenengan masak dulu ya boleh. Pun mateng nanti diadai rengkuan, diterke tombol potong boleh. Makanya ada cerita. Nggak tahu saya mungkin pernah cerita sini atau tidak, saya tahu lupa. Niku ada bapak-bapak yang dia itu kurban di satu masjid. Terus si bapak ini punya istri ini guru SLB. Dalam SLB ini guru SLB ABCD. Pun cerita ulang ini. Ompun. Niku akhirnya sejak kegelan niku sampai hari ini dia beli sendiri di rumahnya. Gitu. Dengan pertimbangan aku nek beli dewe iso tak dunge ning SLB itu, iso ning tonggo ini aku yang dulu sebelah mono gitu. Nah, itu saya praktekkan, tapi enggak gitu mekanismenya anak saya. Nek umpama logat nih. Nah, niku anak saya itu satu-satu. Masjid tadi 3, itu saya sudah daftar satu-satu. Adalah ketolak 1 karena udah penuh, saya geserkan 2 ke salah satunya. 3 udah. Nanti 1 ke sekolahan. Nah, nanti 1 di tempat bapak saya. Nah, terus itu nantinya jek duit melek, kula tuh wedhus dhewe, boleh dhewe ning omah. Dipangan dhewe. Soalnya saya itu anak 6, istri 1, 7 sama saya 8, santri perempuan saya 3, 11.
santri laki-laki saya sekarang 3, berarti 14 orang. Krikiti wedhus siji. Itu waktu kita meniatkan itu kan ada untuk sebagian untuk disedekahkan. Nah, nilai pahala sedekahnya di hari Idul Kurban sama dengan hari-hari biasa itu gimana? Maksudnya gimana? Gak paham. Kita bersedekah pada hari Kurban. Hari kurban. Kayak gitu. Untuk daging kurban itu kita sedekah sama dengan kita bersedekah daging, tapi tidak pas kurban. Nilai Ya utama pas hari kurban loh. Jadi sesuatu itu ditetapkan tanggal hari tertentu, itu menunjukkan keutamaannya. Misalnya kita sholat ini nih di sini nih, nah ini ya dapat pahala 27 derajat. Kok kita sholatnya di Masjid Haram, nah, ada keutamaan, dikalikan 100.000. Bila di Masjid Haram pas Ramadan dibagi 10 lagi gitu. Nah, bila jamaah juga dikalikan 27 lagi. Jadi kita sholat di sana jamaah pas Ramadan berarti 27 dikalikan 100.000, 2.700.000 dikalikan 10 lagi 27 juta. Makanya pantas kami kemudian mengatakan bahwasanya umroh fi Ramadan tahdilu hajatamai, mangkat umroh pas Ramadan kuwi ganjarane koyo haji bareng aku. Makanya umroh pas Ramadan itu keramaiannya, kepadatannya itu kayak musim haji. Ya, jadi tanggal-tanggal tertentu yang memang dikhususkan menunjukkan keutamaan. Tapi dalam Islam tidak ada ya tanggal atau hari jelek itu tidak ada. Semua baik. Nah, tanggal tertentu lebih baik. Maka anak yang tidak ada, anak sial itu tidak ada. Semua anak baik. Nah, mungkin di antara semua anak baik ini ada yang terbaik, yang menyebabkan orang tua terus condong kasih sayang. Nih, jangan sampai condong tidak adil. Boleh dengan punya rasa cinta pada salah satu di antara mereka lebih banyak tidak apa-apa. Cuman jangan ditunjukkan dengan sikap tidak adil. Ini dibawa kemana-mana tekan tinggi-tinggi cinta. Terus sedekahnya lebih utama di bulan Dzulhijjah, yaitu dengan menyembelih dan menyedekahkan untuk daging. Itu amal paling utamanya. Itu dalilnya yang terus menumpahkan darah hewan kurban itu adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah di saat Idul Kurban. Ada lagi? Masih 2 menit, 3 menit. Tidak ada? Mas, tanya enggak Mas? Enggak. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu dan Hadirin Allah Subhanahu wa taala, apabila perkataan yang bisa